diagram kabelnya atau wiring diagramnya ya. Nah, buat seperti ini ya. Nah, di sini kan ada petunjuk untuk LN. Nah, ini untuk sumber arus dari rumah kita ya. Nah, atau sumber arus PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan UJM Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang diagram pemasangan inverter Yuansin V9 ke kompresor ya. Nah, ini pada umumnya untuk yang tipe Yuansin V9 ya. Nah, yang akan saya pasang pada video kali ini adalah yang ukuran 5,5 kW alias 7,5 HP ya. Nah, namun inputnya satu pas 220 volt dan outputnya 3 pas 380 volt ya. Nah, kita akan jelaskan bagaimana cara membuat wiring atau jalur kabelnya ya. Nah, diagramnya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah ya. Nah, lihat gambar kompresor yang ada di sini ya. Nah, itu adalah mengecek nemplate dinamo atau motor listrik. Jadi harus dicek dulu ya dan pastikan dulu nemplate dinamo atau motor listrik ini ya. Karena harus sesuai dengan spek inverter yang akan kita pasang atau yang akan kita gunakan ya. Nah, yang kedua adalah pastikan daya motor listrik untuk menyesuaikan dengan daya inverter ya. Misalkan kalau ini adalah 5,5 HP ya, inverter juga minimal 5,5 HP atau 5,5 kW lebih bagus ya, lebih besar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dinamonya 5,5 HP, maka gunakan juga inverter minimal 5,5 HP. Nah, lebih bagus di atasnya ya, misalkan menggunakan 7,5 HP seperti itu ya. Nah, di sini contohnya ya, contohnya ini adalah dinamonya ya. Nah, dinamonya setelah kita lihat di nameplate-nya itu adalah 4 kW ya. 4 kW 5,5 HP. Nah, maka inverternya juga harus sesuai ya, minimal ukuran 5,5 HP. Dan kita lihat di sini voltasenya 380 volt ya. Nah, untuk ukuran 4 kW biasanya dengan nameplate 380 volt, maka ini adalah sambungannya delta ya. Sambungannya delta. Maka ketika di start voltasenya itu akan berubah ya, membutuhkan voltase 660 ya. Maka inverternya jika yang single pass berarti kan inverter 220 volt to 380 volt ya. Nah, setelah kita baca nameplate ini ya, ini RPM-nya juga 1400 ya, RPM pelan ya atau RPM lambat biasanya seperti itu ya menyebutnya. Nah, ya, di sini adalah sambungan delta nih, lihat ya. Nah, sesuai dengan nameplate ini, sambungan delta itu seperti ini ya, berjejer 3 ya. Nah, ini adalah sambungan delta seperti ini. Ini sudah disesuaikan, artinya voltasenya itu menggunakan voltase 380 volt ya untuk dinamo ini ya atau motor listrik ini. Nah, maka kita gunakan inverternya adalah yang 5,5 kW atau 7,5 HP. Ini di atasnya ya, lebih bagus. Nah, di sini 4 kW kan. Kita lihat inverternya 5,5 kW ya. Di atas kapasitas dari dinamo ya inverternya. Nah, namun di sini kan kita lihat inputnya satu pas 220 volt to 3 pas 380 volt ya. Nah, jangan lupa ketika menggunakan dinamo 4 kW ini ya, biasanya tapi tidak semua ya, tidak semua inverter ya. Jika ukuran dinamonya 4 kW ya dan di sini inverternya 5,5 kW, maka kapasitas listrik atau daya listrik yang ada di tempat kita itu harus di atas ini ya, harus di atas ini. Nah, harus di atas ini. Misalkan pakai 7500 watt atau 7,5 kW ya, atau 7500 volt ampere ya. Nah, jadi harus di atas kapasitas inverternya, karena kebanyakan ya saya pengalaman saya ketika pasang ya, misalkan di sini 5,5 kW terus listriknya juga 5,5 kW,
untuk yang output 380 volt itu sering terjadi trip ya. Nah, ini pengalaman saya udah sekitar 3 kali pasang itu menggunakan 5500 watt atau 5,5 kW ya, kapasitas listrik yang ada di rumahnya itu rata-rata sering trip ya, langsung trip gitu ya di MCB-nya seperti itu. Jadi ketika menggunakan dinamo 4 kW terus inverter 5,5 kW, maka yang cocok adalah daya listrik di tempat kita 7,5 kW atau 7500 volt ampere ya, harus kita pasang karena untuk output yang satu pas 220 volt tuh 3 pas 380 volt. Nah, ini yang sering trip ya. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk yang satu pas 220 volt tuh 3 pas 220 volt menggunakan 5,5 kW lagi itu aman ya, tanpa ada trip gitu ya di MCB. Nah, ini kita lihat ya di sini untuk nempelnya ya, kita pastikan dulu. Nah, ini untuk yang 5,5 kW. Nah, dengan merek yang ada di sini ya. Nah, ini input 220 volt dan output 380 volt. Nah, kita buatkan skemanya ya. Nah, ini diagram kabelnya atau wiring diagramnya ya. Nah, buat seperti ini ya. Nah, di sini kan ada petunjuk untuk LN. Nah, ini untuk sumber arus dari rumah kita ya. Nah, atau sumber arus PLN ya. Ambil dua kabel. Nah, setelah itu dari output inverter, di sini ada tulisannya UVW ya. UVW, maka kita sambungkan ya UVW ini ke motor listrik atau ke dinamo ya. Nah, ke dinamo ini ya. Pasang sesuai urutan juga boleh, bebas juga nggak apa-apa ya. Ini nggak berpengaruh ya. Pengaruhnya itu hanya ke arah putaran saja. Jadi kalau kebalik gitu seperti itu ya. Jadi secara pemasangan boleh ditukar ya, ditukar misalkan U ketemu V, V ketemu W seperti itu ya. Nah, nanti ini pengaruhnya itu hanya pada arah putaran saja yang terbalik ya. Nah, di sini terdapat magnet starter yang tidak digunakan ya. Jadi ini dicopot ya, tidak digunakan. Nah, kabel yang menuju dinamo ini yang dari sini ya, dan yang dari magnetic starter itu dicopot saja, dilepas ya, dilepas, nggak usah dipakai. Dan kabel yang menuju ini ya, pressure switch di sini, dari sini kan ada kabel ke pressure switch. Nah, ini juga sama dilepas, sama-sama dilepas ya. Nah, disimpan lagi ya. Nah, jangan dibuang seperti itu. Nanti bisa digunakan lagi ketika menggunakan sumber langsung yang dari PLN ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita pasang kabel jalur ke pressure switch ya. Nah, ini dua kabel ambil. Nah, ya. Ini yang ke kabel yang ke pressure switch itu adalah X1 sama COM ya. Bebas. Ini nanti di sini kan ada dua terminal ya. Terminal di sini ada dua baut ya. Nanti bebas ini pemasangannya, nggak usah terbalik juga nggak masalah. Nah, yang penting adalah dia dikonekkan atau disambungkan ke X1 dan COM ya. Ini adalah untuk arah putaran forward ya pada inverter Yuansin yang P9 ya. Seperti itu. Ini adalah kabel yang ke pressure switch ya. Hanya dua kabel yang diambil ya. Nah, itu adalah X1 dan COM. Nah, jika arah putaran terbalik ya, jika misalkan seperti ini ya. Jadi si dinamo ini mau putarannya itu ke berlawanan arah jarum jam ya. Kalau posisi seperti ini ya, kita melihatnya. Jadi berputar ke kiri misalkan ya. Nah, jika putarannya terbalik itu ada dua solusi ya. Yang pertama, nah ini yang pertama atau satu, pindahkan X1 ke X2. Nah, ini yang X1 kan ya. Nah, pindahkan saja ke X2 ya. Nah, kalau terbalik putarannya ya. Jadi nanti akan berlawanan arah ya antara X1 dan X2 itu.
Yang kedua itu adalah menukar posisi dua kabel output inverter ya, misalkan U dengan V. Nah, ya ditukar saja U dengan V gitu ya. Tukeran antara yang sebelah kiri dengan yang tengah. Jadi ditukar saja, ntar putarannya itu nanti akan berlawanan arah dari yang sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah ya setelah di setting atau di pasang wiring diagramnya atau diagram kabelnya, lalu kita harus merubah program untuk inverter Yuansin ini ya, Yuansin P9, yaitu dengan cara ini ubah kontrol panel ke terminal kontrol. Nah, di sini kita lihat masuk ke parameter P003. Lalu masukkan angka 1 untuk merubah panel kontrol ke terminal kontrol ya. Nah, jadi maksud panel kontrol itu adalah ini ya. Nah, keyboard atau panel keyboard ya. Ini adalah panel kontrol, dan untuk terminal kontrol itu ada di sini ya. Nah, di sini atau terminal port ya. Nah, maka itu harus kita ubah ya, karena bawaan pabriknya itu adalah 0. 0 itu berarti ini perintahnya, operation panel kontrol ya. Nah, kita ubah angka 0 ini menjadi angka 1 supaya dapat dioperasikan melalui terminal kontrol atau terminal port ya. Nah, jika settingan berhasil ya, jika settingannya berhasil, inverter tidak akan bisa di start di panel kontrol. Jadi nggak bisa di start nanti dari sini karena sudah dipindahkan ya. Nah, sambungkan COM plus X1 menggunakan saklar untuk melakukan pengetesan ya. Jika melakukan pengetesan ya, jadi sebelum dipasang ke pressure switch ya, COM dan X1 ini kita jumper dulu ya, menggunakan saklar biasa untuk pengetesan ya, apakah bisa beroperasi atau berputar atau tidak, dan arah putarannya kemana gitu ya. Jadi alangkah baiknya dites dulu. Nah, yang keempat ya, setelah tadi di setting ya ke terminal kontrol, itu adalah mengubah nilai angka akselerasi dan deselerasi ya. Ini harus diubah. Nah, di sini ada pada pengaturan P12 dan P13 ya. Untuk akselerasi pada inverter Yuansin itu masuk ke parameter P012 atau P12. Lalu masukkan angka antara 5 sampai dengan 10 second ya. 5 sampai dengan 10 detik ya. Di sininya bawaannya di sini ya, untuk akselerasi itu 0,1 second ya. Nah, ini yang sering biasanya muncul error E03 ya untuk inverter Yuansin. Maka ini harus diubah ya akselerasinya. Ya, akselerasinya menjadi 5 sampai dengan 10 detik ya, antara itu ya di settingnya. Supaya tidak muncul error ya. Jadi pengalaman saya itu sering muncul error kalau ini nggak disetting ya untuk akselerasinya. Namun untuk deselerasi di sini ada pada P13, kebalikannya ya. Nah, masuk ke parameter P013 lalu masukkan angka 1 second ya. Jadi karena untuk mesin kompresor, jadi ketika stop itu ya berhenti saja ya. Karena stopnya itu kan berdasarkan tabung penuh ya, dia sudah full power ya. Jadi si inverter ini sudah bekerja keras ya, karena dinamo mengisi angin ke kompresor ya. Jadi ketika full itu dia bisa terjadi overload ya, jika ini disetting deselerasinya ya, nanti muncul error lagi ya. Jadi kalau untuk deselerasinya kita setting 1 detik saja, jadi langsung mati ya, jadi langsung mati stop gitu, tanpa ada pemberhentian secara bertahap ya. Ini adalah wiring diagram untuk skema keseluruhan dari inverter Yuansin ya. Nah, di sini adalah COM X1 sampai dengan X6 ya. Ini adalah terminal port untuk mengontrol inverter tersebut ya. Nah, di sini ada saya munculkan tabel P300 ya. P300 yang diisi tadi adalah
forward ya, posisi forward. Posisi forward itu adalah angka 1 di sini ya. Nah, angka 1 forward, angka 1 ya. Nah, yang ke satu ini mewakili X1 di sini karena kan input terminal X1 function selection. Nah, ini adalah X1 ya. Untuk X1 ini itu diisi angka 1. Nah, maka perintahnya adalah forward ya. Nah, berikut ini adalah video setelah kita melakukan setting ya, atau setelah kita atur sesuai dengan urutan yang ada di video ini ya. Ini otomatis pas mati mas. Otomatis pas nyala mas, normal mas. Baiklah, cukup sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa komen jika ada yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.